Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Setiawati dari kelas C6 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu pengertian. Komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu. Komunikasi bisnis disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. Komunikasi bisnis harus melibatkan pertukaran informasi yang terus-menerus atau berkelanjutan. Lebih banyak bisnis yang diperluas, lebih besar tekanannya pada bisnis tersebut untuk menemukan cara komunikasi yang lebih efektif bersama para pekerja dan dengan dunia luar. Dengan demikian, bisnis dan komunikasi dapat berjalan sinergi. Dalam dunia bisnis yang berskala kecil, menengah, maupun besar, orang-orang yang berkecimpung di dalam para perilaku bisnis tidak dapat terlepas dari kegiatan komunikasi. Oleh karena itu, bagi mereka, komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dari pencapaian tujuan suatu organisasi. Mereka dapat menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, baik yang konvensional maupun yang elektronik, sebagai sarana penyampaian pesan-pesan bisnis. Bentuk dasar komunikasi ada dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain baik secara tertulis maupun lisan. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang dengan menggunakan gerakan tubuh atau body language sebagai alat komunikasi. Selanjutnya yaitu proses komunikasi. Menurut Bovie dan Till dalam buku Business Communication Today, yaitu pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan, pengirim menyampaikan pesan, penerima menerima pesan, penerima menafsirkan pesan, dan kemudian penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Salah pahaman komunikasi. Yang pertama, faktor penyebabnya yaitu masalah dalam mengembangkan pesan, antara lain munculnya keraguan-raguan tentang isi pesan, masih asing dengan audiens, pertentangan ekspresi, kesulitan dalam mengekspresikan ide atau gagasan. Yang kedua yaitu masalah dalam menyampaikan pesan. Yang ketiga, masalah dalam menyampaikan pesan yang paling jelas terkait dengan sarana fisik untuk komunikasi. Yang keempat yaitu masalah dalam menerima pesan. Yang terakhir yaitu masalah dalam menafsirkan pesan, antara lain yaitu perbedaan latar belakang, perbedaan penafsiran, perbedaan reaksi emosional. Selanjutnya untuk memperbaiki komunikasi ada 4, yaitu persepsi, kredibilitas, pengendalian, dan keharmonisan. Untuk persepsi, komunikator yang cerdas harus dapat memprediksikan apakah pesan-pesan yang disampaikannya dapat diterima oleh komunikan sesuai dengan sudut pandang komunikan. Untuk ketepatan, secara umum audiens mempunyai suatu kerangka berpikir yang jelas, perlu adanya ekspresi agar komunikasi dilakukan tepat sasaran. Yang selanjutnya itu kredibilitas. Komunikator perlu memberikan suatu keyakinan dan optimis yang tinggi kepada audiens bahwa audiens adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Selanjutnya itu pengendalian. Dalam komunikasi, audiens akan memberikan suatu reaksi atau tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. Reaksi mereka dapat membuat komunikator tertawa, menangis, bertindak, mengubah pikiran, atau lemah lembut. Yang terakhir itu keharmonisan. Komunikator yang baik tentu akan selalu dapat menjaga hubungan persahabatan yang baik dengan audiens, sehingga komunikasi dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan. Selanjutnya, komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal secara sederhana adalah komunikasi yang terjadi dan dilakukan oleh para pihak internal atau anggota dalam organisasi, baik yang dilakukan secara formal maupun non-formal. Selanjutnya, komunikasi eksternal adalah upaya organisasi untuk berkomunikasi dengan orang-orang dan organisasi eksternal lainnya tentang bisnis mereka, produk, dan atau layanannya. Tujuan dari komunikasi internal yaitu untuk menyampaikan informasi, menghindari kesalahpahaman atau isi komunikasi, sarana penyampaian aspirasi, dan untuk menyelesaikan konflik.
Media yang dapat digunakan untuk komunikasi internal yaitu majalah dinding, internet, koran, surat, buletin, dan lain-lain. Sedangkan tujuan untuk komunikasi eksternal yaitu menjalin hubungan baik dengan publik eksternal sebagai perantara informasi kepada publik eksternal, dan menyeleksi komunikasi eksternal. Media yang dapat digunakan dalam komunikasi eksternal dapat berupa bakti sosial, brosur, pameran, poster, konferensi pers, dan lain-lain. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.